Damai sejahtera Allah dan kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus kiranya senantiasa memberkati kehidupan kita semua. Saudara-saudara, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita. Maka marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, pengajaran dari Tuhan kiranya mengajari kami di dalam mendengar, merenungkan, dan melakukan kebenaran dari firman-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan yang menjadi ayat renungan harian di hari ini tertulis di dalam Yosua 3 ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara kamu. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan bagi kita di hari ini. Saudara-saudara, di dalam Alkitab dituliskan bahwa sebelum bangsa Israel memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan, Yosua sebagai pemimpin berkata kepada mereka, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara kamu. Lalu bagaimana kalau perkataan ini ditujukan kepada kita? Seorang pendeta berkata kepada kita, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara kamu. Maka apakah respon kita, saudara-saudara? Apakah yang akan kita lakukan? Maukah kita menguduskan diri, atau kita memilih untuk tidak memperdulikan perkataan tersebut sembari berkata, tak penting yang dibilangnya itu? Apa yang akan kita lakukan, saudara-saudara? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan melalui Yosua. Kuduskanlah dirimu. Lalu setelah kita menguduskan diri kita, maka selanjutnya adalah perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang tidak pernah dipikirkan dan dibayangkan oleh manusia, maka akan Tuhan nyatakan di kehidupan kita. Jadi jangan terbalik ya. Bukan setelah perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu Tuhan nyatakan di hidup kita, baru kita hidup kudus. Tidak. Tapi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus hidup dalam kekudusan. Kita harus membersihkan hidup kita. Baru setelah itu Tuhan akan nyatakan perbuatannya di hidup kita. Jadi kalau kita bertanya, kenapa Tuhan tidak pernah menyatakan mukjizatnya dalam hidupku? Mari koreksi diri, saudara-saudara. Apakah kita sudah menguduskan diri kita? Atau jangan-jangan hidup kita masih dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini, lalu kita memaksa Tuhan untuk menyatakan perbuatan-perbuatan yang ajaib di hidup kita? Tapi sekali lagi firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membersihkan hidup kita dulu. Baru setelah itu Tuhan akan nyatakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang tidak pernah dipikirkan dan yang tidak pernah kita bayangkan, akan Tuhan nyatakan di kehidupan kita. Amin. Selamat beraktivitas. Tetap semangat menjalani hidup
dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur Tuhan, hari ini masih boleh mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu semakin menyadarkan kami akan perlunya kami menguduskan hidup kami, membersihkan hati dan pikiran kami, agar kami dapat melihat, agar kami dapat menyaksikan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib di hidup kami. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.